Perhatian, perhatian. PPKM FPL kali ini dipandu oleh Papi Yoga, Papi Joni, Papi Egi, Papi Michael. Oke, welcome back papi-papi di rumah ke PPKM FPL. Balik lagi sama gue nih, ada Papi Yoga, ada Papi Egi, si garing, ada Papi Joni, si ganteng ya kan, idola wanita. Nah, kita juga kedatangan nih, ada hari ini tamu spesial lagi, namanya Papi Michael. Mungkin sebelum kita masuk ke topik, gue pengen Papi Michael cerita dulu dong. Gue sebel banget sebenarnya ngeliatin si Michael nih. Udah pakai baju Arsenal deh. Jadi coba dong Mike, perkenalkan diri start, Papi Mike. Siap, sebelum gue start, gue pakai dulu bantunya Grealish. Ya. Sekarang udah dipakai Matikash, udah nggak dipakai Grealish. Thank you Papi Egi, Papi Yoga, Papi Joni. Thank you udah diajak nih ikut jadi bagian punditnya PPKM. Belajar all main. Ya, gue dipanggil Mike. Ya, gue udah main Fantasy Premier League. Tidak selama Papi Joni pastinya. Tidak selama Papi Joni. Gue main ya udah 7 tahun. Prestasi di Fantasy Premier League ya not so bad lah ya. Kadang lu di atas, kadang lu di bawah. Cuma kebanyakan di atas lah. Mental gue emang di situ. Ya. Nah, hari ini I'm happy to join the PPKM. Let's do it. Yay. Thank you. That's the spirit, Thank you man. banget nih, Papi Mike. Oke, gue juga pengen say hi nih ke subscriber kita. Gila ya, kita thank you banget loh. Kita minggu ini kemarin kita hitung udah ada 20 subscriber ya, gila. Lumayan. Target kita berapa nih, Papi X? Target kita 2000 harus 2000 biar masuk iklan, bro. Mantap. Biar bisa monetize ya. Oke, Iya. kita berdoa dulu lah ya. Ya, Kita amin. berdoa malam ini tertahajud, barangkali kita bisa 2000 bulan depan. Amin. Amin. Jangan Amin. lupa buat penonton lain yang belum pada subscribe, nanti tinggal klik nih di bawah nih ya, nanti diedit sama Papi Egi supaya ada tombolnya gitu kan. Tinggal diklik. Nanti kita tiap minggu akan ketemu lagi sama kamu keganteng kita gitu ya, biar nggak bosan. Nanti kita selalu ada unit baru nih seperti Papi Mike hari ini. Oke, biar singkat cerita aja, kita mau langsung bahas di review Game Week 6 kemarin nih. Gue yang pengen bahas pertama nih, gue sebenarnya pengen nanya sama Papi Joni sama Papi Egi nih, terutama karena mereka berdua nih memang fans MU berat ya. What happened nih sama Ronaldo gitu. Gue kesel banget jujur. Kayak kita semua kapten Ronaldo kemarin nih kayaknya. Blank. Coba ceritain dong kenapa nih gitu. Silakan Papi Joni dulu deh. Papi John deh. Iya nih, kita minggu lalu gue sama Egi sama-sama ngerekomen Ronaldo jadi kapten kan. Yap. Dan sepanjang game tuh ampun-ampunan lah. Sebenarnya kesialan tuh bermula dari pas Luke Shaw udah mulai limping gitu. Habis itu dia dapat kartu kuning, habis itu beneran ditarik keluar sama sekali. 0 poin nih kan. Habis itu berlanjut juga dengan Bruno yang gagal penalti. Udah dipanas-panasin lagi sama si Emi Martinez, itu bukan Ronaldo yang ngambil pula. Padahal kalau Ronaldo yang ngambil dan masuk, Bruno masih dapat assist loh. Itu penalti. Iya kan, harusnya ya. Kenapa tuh? Headball soalnya bro. Ya Kenapa nggak Ronaldo sih? Gue bingung. Apa ini menurut kalian nih? Apa ini decisionnya si Ole? Apa emang Brunonya aja? Atau Ronaldonya aja mau ngasih gitu? Tapi kan Ya, Ronaldo kalau kapan sih dia mau ngasih bola? Jarang banget nggak sih? Iya sih. Mungkin ini juga ya impact dari statistiknya juga kan, katanya kalau Bruno kan 93% masuk tuh penalti. Ronaldo cuma 83. Jadi mungkin itu juga ada sama efek ini lah ya. Mungkin Bruno selama ini kan jalannya kan penalti tuh. Ya kan? Fernandes gitu kan. Masuk Ronaldo ya, tapi tetap aja si Fernandes. Ya, gimana Bung Egi? Udah gue gatel banget coy, pengen ngebahas si United sama Aston Villa tuh. Menurut gue lagi-lagi United itu kurang kreativitasnya untuk ngebongkar pertahanan tim gurem ya, gue bilangnya kayak Aston Villa kan salah satu tim gurem ya. Itu selalu low block sih mereka pasti ya, dan itu jadi kelemahan United selama dipegang sama Ole.
itu nggak bisa ngebongkar pertahanan low block, di mana dari flanknya juga udah semenjak Luke Shaw itu keluar itu kita nggak ada bantuan crossing ya, terus Pogba di marking juga, terus half space juga nggak ada yang bisa masuk, terus di belakang itu low block, which is bagus banget ya namanya si back-backnya dari Aston Villa. Dan menurut gue juga Ronaldo itu sama kayak Harry Kane kemarin sih yang gue bahas, itu kayaknya karena dia juga di marking berat, jadinya dia tuh kayak agak drop deep, terus ngambil posisinya orang gitu ya. Misalnya ada Bruno ngoper ke Greenwood, tiba-tiba ada Ronaldo di situ, which itu kayak nggak kayaknya tuh patternnya jadi nggak jelas gitu ya. Jadi menurut gue PR gede sih untuk Ole untuk gimana caranya bisa cari solusi untuk bisa bongkar pertahanan yang sifatnya low block sih, itu dari gue. Oke, jadi pertanyaan gue nih, kemarin kan gue lihat tuh sampai di TikTok ya ada orang iseng banget bikin video konspirasi teori tuh, katanya sengaja tuh si Bruno gagalin penalti gara-gara dia nggak pernah penalti ke atas begitu. Iya. Terus walk in sebelum penaltinya aja beda banget gayanya. Tapi bener nggak nih menurut lo berdua, konspirasi teori bener nggak sih orang-orang pada pemain-pemain pada kesal mau Ole, pengen Ole dipecat? Dari gue belum sejauh itu sih ya, lebih ke arah ini aja sih, dia pressure juga kan kalau misalnya udah dipanas-panasin sama si Emi Martinez gitu kan, karena si Emi minta Ronaldo terus yang ngambil gitu kan. Ya Bruno-nya makin sebel dan pressure kalau gagal ya si bakal keambil jatah penaltinya ke depan-depannya gitu kan. Ya udah deh, main habeng aja, kayak emosi juga tuh, kenceng banget sih. Iya, tapi ke atas kemana-mana. Kalau rugby gol itu rugby mah. Kalau jujur kalau ngomongin emosi ya, nggak cuma Bruno yang emosi, gue juga emosi nih. Si Mike nih kayak happy banget nih, lo jangan lerik-lerikin dulu ya bro hari ini bro. Gue udah cukup capek gue ledekin dulu dari kemarin. Gue DM gue ya dari fans Arsenal tuh ada 20 dari kemarin, ledekin gue semua, tai banget. Baju bagus yo. Apa? Bajunya Papi Yoga bagus. Bagus dong. Luka Modric nih belakangnya nih. Kira bajunya berkabung tuh hitam ya. Ya bener juga sih memang. Mike, oke, gue pengen nanya sama Mike deh. Lo kan fans Arsenal sejati nih udah bertahun-tahun ya. Lo tuh sebenarnya gue tuh kalau mikirin Mike ya, agak mirip sama mantan pelatih futsal kita zaman dulu tuh, siapa namanya? Ini Coach Justin. Oh iya. Justin. Sama-sama fans Arsenal, terus sama-sama kalau ngomong emang rada ini sih. Menggebu-gebu ya. Kalau ngelekin gue gitu. Nah, Mike, gue pengen tahu Mike, lu sekarang sebenarnya kan kalau di Arsenal Fans TV ya, itu rata-rata pada kesel tuh sama pelatih lu sekarang tuh. Kalau lu, posisi lu mengenai pelatih lu gimana sih sekarang? Sama lu pede nggak nih Arsenal bisa membalikan terus, menang terus? Fixtures juga kayak bagus mulu nih. Ngomongin outlook ke depan, Arsenal itu gini deh. Arsenal ketemu Brentford, Arsenal kalah 2-0. Arsenal ketemu Norwich, Arsenal menang 1-0. Aubameyang tembak ke gawang kosong dan dia selebrasi seperti menang Piala Dunia. Habis itu dia ketemu Chelsea, dibantai. Kemarin ketemu Tottenham Spurs, itu nggak bisa dijadikan acuan. Hotspur membuat Arsenal seperti kayak Barcelona kemarin. Arsenal tuh nggak ada di situ levelnya. Arsenal tuh supposed to be on the MU level, Liverpool level gitu loh. Tapi Barcelona juga jujur aja, Barcelona juga lagi shit nih sekarang nih, jujur aja ya. Jadi Tottenham udah kayak sama kayak Barcelona lah sekarang. Nah, habis itu kalau ya banyak sih yang gak suka sama Arteta. Soalnya it seems like he doesn't know what to do, you know. Dia pertama kali jadi first team head coach. Dia tuh kayak bingung mau ngapain ya. Dia tuh kayak bingung mau ngapain, apa yang dia mau terapin tuh kayak nggak nyambung ke pemainnya. Habis itu dia dapat budget itu 140 juta pound sterling itu. Come on man, Chelsea, Lukaku itu not even sampai 50 juta. Cristiano Ronaldo 5 kali Ballon d'Or itu nggak sampai 35 juta pound sterling. Rafael Varane, Champions League 3 kali. Menang Piala Dunia juga udah menang, ya kan? Gak sampai 30 juta pound sterling. Ini 140 juta pound sterling lu pakai untuk Ramsdale. Kiper Ben White. Come on man. Ya, tapi lumayan lah bro. Oke, mungkin kita balik lagi ke topik FPL ya. Menurut lo worth it nggak buat beli
back Arsenal nih? Apalagi kayaknya atau pemain Arsenal deh in general. Siapa? Salah satu yang diincar itu Bukayo Saka 6,2 itu boleh dikonsider tuh Bapi Yoga. 6,2 fixture ke depan tuh 5 fixture ke depan tuh relatif lebih gampang karena yang susah-susah tuh udah pada dilewatin semuanya. Nah, terus habis itu untuk midfielder juga opsi yang lebih murah jika mau masukin Ronaldo sama Lukaku, itu boleh tuh dikonsider tuh Emile Smith Rowe 5,3 itu bisa dijadikan kayak pasti main nggak sih dia si Emile Smith Rowe? Sejauh ini sih hampir main, cuma sekali doang nggak main ya. Kayak game week ke-4 atau game week ke-5 itu nggak main. Cuma most of the time main ya. Kalau tanya gue jujur, gue sih lebih prefer Bukayo Saka ya. Lebih attacking minded, ya kan. Harganya 6,2 ya bisa dijadikan comparison with Ismail Assar. Oke. Nah ini topik menarik lagi nih. Kalau ngomongin tadi Ismail Assar, Bukayo Saka, itu kan midfield di bawah 7 perak ya nggak sih? Kita jujur ya di FPL tahun ini kayaknya banyak kita tuh blessed gitu sama midfield yang harga di bawah 7 perak. Iya yang murah ya kan. Lu nggak usah banyak Kevin De Bruyne deh gitu. Lu nggak usah banyak kayak pakai Son Heung-min deh gitu. Sterling gitu ya. Kenapa? Atau Sterling gitu. Sterling mahal banget asli. Iya. Sekarang tuh ada banyak opsi gitu. Nah gue pengen nanya nih, coba mungkin sekarang gantian Papi Joni atau Papi Egi. Kira-kira selain tadi si Bukayo Saka, si Emile Smith Rowe, Ismail Assar, siapa lagi sih yang kita patut liatin nih, jadi watchlist kita nih? Papi Joni silakan, gue sambil nyontek dulu. Mungkin selain nama-nama yang tadi udah disebutin ya, kalau gue masih pikir Rafinha pantas lah buat dipikirin ya. Sejauh ini walaupun statusnya selalu kuning-kuning nggak jelas gitu ya, tapi main aja pokoknya 60 menit sih lewat ya. Dan ya alhamdulillah sih dua kali ini ngegolin. Jadi kalau gue Rafinha lah ya. Sama mungkin kepikiran juga ngambil salah satu midfieldnya Arsenal ya. Ya kalau nggak sama Emile Smith tadi menarik sih. Menarik. 5,3 sikat. Murah ya. Oke. Ya? Papi X siapa nih Papi X? Everton kayak gitu mungkin ada yang menarik nggak? Baru gue mau bilang Everton. Suka banget sama Doucouré itu terakhir. Enggak. Tapi Doucouré jago sih. Tapi kalau gue mungkin agak sekarang lebih condong ke Andrew Townsend deh, karena menurut gue kemarin udah proven juga dia jadi one of the top dog-nya juga, gantiin Calvert-Lewin. Penalty takers ya. Walaupun memang Demarai Gray itu adalah rising star juga, ya not to rising sih, tapi bagus juga. Tapi menurut gue Andrew Townsend jauh lebih mature. Itu mantan Spurs tuh, si Townsend tuh kan jago banget ya dulu zaman Spurs. Dan menurut gue bisa one to consider sih Andrew Townsend, karena walaupun secara jadwalnya itu merah lawan United, tapi tetap sih dia mainnya di flank dan cut inside juga modelannya. Dan menurut gue sih dia proven sih bisa perform dan bisa ngasih poin minimal 6 lah, cukup lah menurut gue. Mantap. Asik. Mantap. Oke. Sekarang menurut gue pengen bahas lagi topik yang kayaknya ada di pikiran semua orang nih. Gue kalau baca-baca ya di Instagram, di Twitter, kalau follow-follow kayak Big Man Bakar gitu ya, itu semua rata-rata game week ini kepikirannya antara wildcard atau jual back buat dapetin back Chelsea atau back Manchester City. Nah ini gue pengen bahas nih. Jadi kalau kita ngeliatin, gue mungkin pengen sharing dikit ya, nanti kita bisa lihat. Kemarin baca di Twitter si Big Man Bakar tuh ya, dia bilang, so far nih, dari game week 1 sampai game week 6, dari beberapa metrics mengenai shots in the box conceded, Manchester City nomor 1, cuma 21 shots. Udah 6 game week. Nomor 2 MU, 31 shots. Shots conceded, City nomor 1 juga, cuma 36. Nomor 2-nya aja Wolves, 60. Hampir 2 kali lipat. Big chances conceded, City cuma 2. Gila, lu bayangin aja. Big chances cuma 2 concedednya, Everton 6. XG conceded, Manchester City rata-rata 2,2. Brighton 5,3. Jadi kebayang gak sih, City ini gila jauh banget daripada the rest gitu. Terus kalau kita ngomongin Chelsea, fixtures-nya ke depan bagus banget gitu. Jadi time buat antara ada berapa yang mikirin masukin Lukaku gitu ya, atau masukin backnya Chelsea. Nah, gue pengen nanya nih ke kalian-kalian nih. Mungkin boleh gantian aja. Siapa nih
a must have back atau pemain backnya Chelsea atau backnya City yang kita mesti transferin this game week? Silakan. Gue malah kepikiran mau main 5 di belakang, men. Gue mau ambil TAA. Gila. Gue inget banget loh, si Papi Joni awal-awal game week 1 dibilang, gue tuh gak pernah main gede di back, gue pakainya 4 perak mulu, gitu. Sekarang gantian. Kenapa ini? Frustrasi, bro. Jadi kepikiran aja sih setelah, tapi mungkin nggak sekarang ya, karena City masih ketemu Liverpool gitu. Cuma gue kepikiran kalau ngambil 2 City, 2 Chelsea sama TAA. Chelsea sih gue pengen ngambil yang pasti sih dari 4 ini harus yang aman ya game. Ya artinya mereka main lah posisinya. Jadi kalau dari City ya kalau nggak jauh-jauh dari Diaz sama Cancelo. Kalau di Chelsea ya mau coba Rudiger sama Alonso ya. Rudiger sama Diaz harusnya nail on sih terus-terusan. Ya Alonso sama Cancelo ya kalau main sih pastinya nggak ya dapat poin gede lah ya, karena mereka kan nyerang juga nih. Gitu. Jadi I would consider 4 orang itu sih sebenarnya kalau Chelsea sama City ya. Oke, mungkin Papi Mike sama Papi Egi. Kan tadi Papi ini udah kasih 4 opsi nih. Gue pengen kalian pilih 1 opsi deh masing-masing. Siapa kira-kira? Papi Mike? Yuk, Papi Egi. Oh, oke. Kalau gue sih melihat dari roulette-nya si rotation-nya si Tuchel, menurut gue memang harus kita lihat pattern-nya sih so far yang main terus tuh Rudiger sih so far ya. Karena kalau misalnya pengennya Aspi, cuma Aspi juga sering di roulette juga. Kayaknya sih pilihan paling aman tuh adalah Rudiger kalau di Chelsea ya. Nah kalau di City gue sih kepikirannya sih wow Cancelo, karena menurut gue perform banget dia di kiri dan di kanan, dan menurut gue dia sangat-sangat trade-nya gede banget dia untuk bisa crossing terus tuh. Either di kiri atau di kanan, menurut gue sangat-sangat nail on ya. Nail doang, bahaya mau banget. Walker main di kanan, dia bisa main di kiri. Ya. Mau jadi, si siapa tuh yang back kirinya si ini Mendy atau si satu lagi? Iya, Mendy tapi satu lagi siapa? Zinchenko ya. Dia main di kanan gitu. Gila sih. Jadi versatility-nya lumayan kepake. Yes. Setuju. Paling 2 itu sih paling. Oke. Papi Mike siapa Papi Mike? Menurut lo yang mas? Rudiger nail on. Rudiger ya. Rudiger ya jago defense, kadang-kadang bisa attacking trade juga tinggi dari header, dari bola muntah. Rudiger. Kemarin lawan Spurs saja golnya kayak keren banget anjir, gila. Rudiger kayak berasa Messi. Against Tottenham. Gol yang keren itu against Tottenham. Iya. Ya. Oke. Gue pengen bahas lagi, mungkin next kita ke favorit kita bersama nih ya. Timnya Bapak Mo Salah nih, Liverpool nih. Nah ini menarik juga nih Liverpool. Soalnya secara fixtures mungkin agak cukup berat, tapi juga nggak bisa dibilang berat banget gitu. Yang gue penasaran banget tuh juga Trent Alexander-Arnold nih blank lagi nih. Iya kan? Iya. Jadi menurut kalian gimana nih? Kalau misalnya nih barangkali ada papi di rumah yang pada kepikiran buat wild card nih. Tadi kan Papi Joni bilang, wah gue kepikiran naruh 5 premium back nih ya kan. Kalau ngomongin tadi 2 City, 2 Chelsea, wah mahal bro. Iya kan? Mahal memang. Emang lu bisa masukin ternyata Trent juga tuh gitu kan. Nah gue pengen nanya nih, menurut kalian apa mendingan Trent, udahlah kita singkirin dulu, kita pasang tuh 2 City, 2 Chelsea sekalian deh tuh gitu kan. Mahal-mahal. Apa Trent tetap keep nih? Nah ini pertanyaan penting nih menurut gue buat orang-orang yang mau main wild card nih. Silakan, Papi Joni dulu deh. Rewardnya untuk nge-keep the trend ya masih tinggi di attacking-nya sih kalau menurut gue ya. Dia memang 2 kali blank sih 2 game terakhir. Cuman kan sebelum yang ini dia nggak main tuh, ya. Cedera kali ya, masalah. Ini 2 game week lalu gue agak lupa deh. Cuman kalau memang based on fixture, memang setidaknya untuk 5-6 game ke depan ya fixture difficulty ratingnya memang kurang bagus ya. But Trent Alexander-Arnold so far sih secara form dan yang lain masih oke ya. ICT Index juga buat defender paling tinggi. Setuju. If you have money, keep it lah. Oke, sekarang pertanyaan gue berikutnya mungkin si Papi Mike. Kalau nih lo ngikutin Papi Joni gitu ceritanya ya, let's say ya. Lo percaya sama 5 big defenders nih. Lo masukin Trent Alexander-Arnold, lo masukin 2 City defenders, 2 Chelsea defenders. Duit lo kan abis. Kira-kira
lu bakal kuranginnya dari mana nih? Apakah striker lu bakal downgrade atau midfielder lu downgrade? Dan kalau downgrade mau siapa nih? Kira-kira pilihan antara midfield atau striker yang lumayan price-nya, poinnya di bawah tapi cukup menarik karena dia main terus siapa kira-kira? Kepikiran nggak lo, Papi Mike? Gua kalau gua ikut Papi Johnny juga mantan champion. Kalau gua ikut Papi Johnny 5 back di belakang, gua akan consider ambil midfielder yang budget. Karena kalau lu ambil striker yang budget, itu gak semuanya perform. Striker 4,5 gak ada yang main semuanya. Striker yang harganya 5 tidak cuma ada Emmanuel Dennis Watford, itu juga udah mulai gak gitu impactful karena si Joao Pedro udah sembuh dari cedera. Jadi gua kalau ngomongin striker yang budget itu hampir tidak main lah, gak ada value in fantasy. Jadi gua akan ambil midfielder yang relatif lebih cheaper karena midfielder yang lebih murah itu rata-rata main. Dan siapa tuh? Kepikiran nggak? Itu ada yang kepikiran nggak siapa? Mateo Kovacic, bro. Wah, Mateo Kovacic. Setuju. Kovacic. If you haven't get Mateo Kovacic, you have to consider. Kedepannya itu 5 pertandingan ke depan itu fixture relatif lebih gampang. Bagi Chelsea, not for Arsenal. Bagi Arsenal tuh fixture sangat susah. Kalau bagi Chelsea itu fixture sangat gampang. Mateo Kovacic 5,2 ya, 5,2. Menarik ya, Kovacic tuh menarik sih. Karena dia under the radar banget, man. Dia low key banget. Kayak ownership-nya juga kayak masih dikit banget ya. Gua nggak tahu. Revelations banget sih Mateo Kovacic so far sih. Oke, Papi Egi siapa nih, Papi Egi? Mungkin lo ada pikiran nggak kalau mainin midfield yang lumayan cheap? Atau mungkin striker kali, kalau mungkin lo pikiran, ada nih striker yang main in and out tapi nggak begitu mahal. Kalau menurut gue sih kalau misalnya striker sama sih gue pendapatnya sama si Papi Mike, karena striker di bawah 6 pun juga question mark sih. Tadinya gue sempat merhatiin Neil Maupay nih yang lagi buka keran golnya so far. Nah, yoi bro, tadi malam baru golin tuh. Yo. Chip loh, menit 95, gila. Ya. Itu ada salah satu lucky charm-nya si Graham Potter ya. Dan menurut gue pengen sih pakai cuma tapi 6,5. Lagi pengen coba bongkar Adam Armstrong, cuma gue takutnya tiba-tiba Adam Armstrong juga minimal backbone-nya si Hasenhüttl juga ya, karena nggak pernah diganti. Nah menurut gue so far sih gue akan keep si TAA. Tapi untuk striker mungkin gue lagi lihat sih, mungkin mau gue masukin karena Armstrong nggak perform sih, nggak return sih. Udah 3 game sih nggak return. Jujur gue korbannya nih, Papi X. Gue baru transferin Armstrong nih. Korban Armstrong. Yes. Jadi gue tuh ya last minute kepikiran tuh, gue kan ganti si Bamford kan. Last minute gue kepikiran antara 3 sebenarnya, antara Maupay atau si Alan Saint-Maximin atau si Armstrong. Maupay sama Alan Saint-Maximin dua-duanya return. Satunya yang gue masukin Armstrong ujung-ujungnya malah kagak return, sialan. Alasan gue kemarin kenapa gue ambil Armstrong gara-gara kenapa juga gue mikir gue pengen beli pemain striker yang 6,5 gitu ya, karena gue pengen jadi enabler gitu buat gue buat beli back indeed gitu yang tadi Papi Johnny punya plan. Gue udah pikiran gue mau bikin striker gue jadi enabler, back gue beliin lebih mahal gitu. Cuman gue salah pilih Armstrong nih, tapi gue tetap jujur masih punya belief nih sebenarnya sama Armstrong, karena fixtures-nya abis next week kan lawan Chelsea kalau nggak salah ya. Iya Chelsea ya. Abis itu dia fixture bagus, jadi gue masih mau keep nih, semoga deh gitu. Aduh. Okay. Malah justru ini ya, malah justru lebih berbahaya Shea Adams ya. Itu lebih murah loh bakal daripada Menurut lu lebih bahaya ya Shea Adams? Lebih bahaya. Kemarin gue liat gamesnya itu Shea Adams tuh lebih dekat di kotak penalti, sementara kalau si Armstrong tuh lebih banyak di half space, which gue ngerasa kayaknya trendnya lebih jauh si Shea Adams ya menurut gue ya. Oke. Menarik. Oke, mungkin sebenarnya sih jujur ya, kita yang terakhir aja deh nih. Gue selalu penasaran, apalagi kalau kita ngomongin game week 7 nih agak menarik nih menurut gue. Itu adalah Captain Picks, guys. Wow. Captain Picks. Gue jujur sampai sekarang masih bingung nih mau kaptennya siapa. Pilihannya banyak. Antonio menarik, Lukaku menarik, Ronaldo menarik, Sar menarik juga, bisa jadi differential. Jimenez menarik. Alan Saint-Maximin menarik. Belum ada satu yang menurut gue kayak stand out gitu. Coba deh, gue pengen rolling. Papi Johnny, kapten lo minggu ini siapa? Papi Mike lo siapa? Papi Egi siapa? Gue narrow down ke 2 aja. It's either Antonio atau Ronaldo.
Everton masih agak leaky menurut gue secara back. Beberapa juga kalau nggak salah cedera ya. Jadi I wanna keep Ronaldo for one more game. Kalau memang enggak, jadi alasan buat ngejual dan masukin Lukaku minggu depan. Antonio Brentford nih ya. Sejauh ini memang backnya bagus-bagus gitu ya. Yes. Jadi, kemarin bisa sampai kebobolan 3 gol sama Liverpool, jadi mungkin agak leaky. Dan masukin striker yang paling inform saat ini di FPL, kayaknya juga pilihan yang lumayan tuh. So, I would choose between those two lah. Oke, tapi belum ini ya, belum di lock ya. Belum decide tuh cap-cip jemput. Lanjut dulu bos. Oke. Cari wangsit. Papi Mike, siapa Papi Mike? Lu mau pilih siapa? Gua consider 2, Lukaku atau Son dari Hotspur. Alasan gua, Lukaku itu seperti yang gue bilang di awal, hari ini gue all about Chelsea. Seperti yang gue bilang di awal, Lukaku itu ke depannya gampang. Lukaku itu hampir 2 meter, ketemunya besok Southampton, it will be easy man. Ketemunya yang jaga itu Ben Narek sama Livramento, abis. Lukaku. Ben Narek abis sih kemarin juga abis. Ketemunya Lukaku yang gede banget, abis. First option will Ben White be kapan Lukaku. ya ketemu Lukaku ya Ben White? Wah, Nemesis. Wah, gak bener tuh. Nemesis Gak bener. Ya. Second option, Son. Nuno Espirito Santo tuh udah bad form banget itu ya. Abis itu besok itu mesti time to get up. And gue gak gitu percaya sama Kane. Kane seems very disengaged, kayak gak punya hati main buat si angsa putih. Habis itu gue lebih merasa kayak Son itu lebih dibutuhkan oleh Spurs lah. And I would think Son, seperti kata temennya Papi Johnny last week, cahaya Asia. I think itu adalah cahaya Asia. Cahaya Asia ini akan membuat Espirito Santo kembali bercahaya dan bersenyum. Son. Amin, gue sih amin aja. Tapi gue gak punya Son jujur. Gue terlalu takut, kan kata temennya Om Johnny juga kemarin, main FPL nggak boleh pakai hati. Jadi gue kagak naruh pemain Spurs sama sekali. Gitu. Oke. Papi Egi, siapa kapten lo? Menarik nih ya. Sebenarnya kalau mau main aman sih, kalau nggak Ronaldo lagi ya salah lagi sih sebenarnya gitu. Tapi gue melihat banget kemarin tuh pertandingan si Ismail Assar. Menurut gue tuh bisa jadi one to watch karena minggu ini tuh dia akan lawan Leeds. Backnya lagi pada hancur banget, backnya hancur banget. Terus begitu menurut gue pergerakannya Sar tuh benar-benar luar biasa banget sih. Dia yang udah kemarin gue bahas tuh dia adalah winger yang sangat modern, cut inside, posturnya juga bagus. Terus XG-nya juga udah lumayan oke nih, udah mulai 2-an lah, which udah menurut gue pasti akan bisa return sih gitu ya secara poinnya. Jadi menurut gue one to consider itu adalah Ismail Assar sih. Tapi ya kalau mau aman sih Ronaldo lah, itu aja. Mantap, oke. Thank you banget. Yoga gimana Yoga? Papi. Apa? Papi Yoga gimana? Semua Yoga gimana? Kapten fixnya. Jujur gue masih indecisive nih guys. Aduh, gue antara 3 sih. Gue masih antara 3. Antara Ronaldo, Antonio atau si Sar diferensial. Leeds tuh emang lagi bapuk banget backnya. Jadi gue kepikiran sih. Kalau mau main diferensial kayak gue mau pakai Sar sih. Ya. Gitu. Oke, thank you banget ya Papi-Papi malam ini. Kita banyak insight banget nih hari ini mengenai Game Week 7 supaya bantu Papi-Papi di rumah buat ready nih Game Week 7. Dulu jujur ya zaman gue masih kantor sama Papi Mike, kerjaan kita tiap hari Senin tuh taruhan. Barangkali gitu ada Papi pada taruhan ya kan, nonton kita jadi dapat insights. Nanti kalau dapat duit hari Senin bagi-bagi sama kita ya kan. Kirim-kirim hadiah lah. Kirim share lah duit menangan ya kan. Oke. Sebelum kita udahan nih, gue pengen sharing ada giveaway lagi. Gila ya, bayangin kita baru jalan 2 bulan giveaway full kerjaannya. Ini Papi Egi banyak duitnya sebenarnya, dia pengen bagi mulu kemarin. Jadi kita ada giveaway lagi nih ya, Zoom lagi kok jadi Zoom. Giveaway Mola. Kemarin itu jujur belum ada jawaban yang tepat, jadi kita masih bisa kasih lagi nih gitu ya. Pertanyaan kita minggu ini mungkin sedikit berbeda, yaitu adalah coba ditebak siapa kira-kira pemain dengan highest return. Jadi pemain dengan poin terbanyak di Game Week 7. Silakan nanti bisa jangan lupa follow dulu akun PPKM FPL kita di bawah nih ya, nanti bisa dilihat.
di Instagram. Lalu jangan lupa juga tag 3 temen lo yang supaya lo bisa rekomen buat follow-kan kita, barangkali lagi-lagi papi-papi yang butuh info FPL. Yang ketiga nanti tinggal dijawab aja di kolom komen. Jadi setelah tag teman-temannya, kasih jawabannya di belakangnya. Apakah itu Ronaldo apakah itu Alan Saint-Maximin, siapapun lah ya. Nanti kita akan umumkan pemenangnya di the next PPKM FPL Show untuk di episode berikutnya. Oke, itu aja dari kita. Thank you banget papi-papi yang udah nonton, udah menemani kita malam ini. Ada Papi Joni, Papi Egi, Papi Mike. Thank you banget. Papi Mike. Seru banget Papi Mike, seru. Yes, Mike. Seru banget ya, udah pakai bando, pakai Matic Cash ya kan. Oke. Udah saya lepas ya. Oke. Lepas. Thank you juga buat para penonton malam ini. Jangan lupa yuk di subscribe ya kan, kita biar nambah jadi 2000 tadi kan. Kalau memang acara kita ini bermanfaat untuk menambah insight kalian. So yeah, I think it's a wrap. Udah setengah jam lebih. Sampai ketemu minggu depan dan salam panah hijau. Oke. Bye bye. Bye. Thank you. Thank you.